Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa? Karena al-akhlaq al-banin ini yang disusun oleh almarhum al-maqbul Syekh Umar bin Ahmad Baroja di Ampel, Surabaya. Orang sini sebetulnya dia, cuma nanti keturunannya sampai ke sana. Disusun oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Diperuntukkan untuk apa? Lil tullabil madarisil islamiyah di Indonesia. Itu jadi disusun untuk para pelajar madrasah-madrasah di kita di Indonesia, madrasah-madrasah Islam. Berarti kan untuk madrasah-madrasah anak-anak. Karena merasa prihatin beliau sehingga tersusun kitab ini. Sehingga tersusun ini masa beliau selalu memperhatikan bahwa beliau itu orang yang sederhana, kemudian melihat situasi, karena ketika itu kan belum kemerdekaan, hidup masih perilaku terbawa sana lah, gitu ya. Sehingga mungkin bocah yang ada saat ini tuh nggak beda dulu dengan yang dulu ketika tidak ada pendidikan agama atau jauh daripada pendidikan agama. Bedanya mainannya doang. Kalau mainan anak sekarang modern, kalau mainan orang dulu mah sangat sederhana. Sehingga beliau susunlah buku yang berjudul Akhlak lil Bani. Akhirnya susun juga oleh beliau Akhlak lil Bana. Jadi ada dua tuh. Dalam judul kitab Al-Akhlak lil Bani ada Al-Akhlak lil Bana. Diperuntukkan untuk anak-anak laki-laki pelajarannya, itu untuk anak-anak wanita perempuan. Itu tujuan asalnya, tujuan dasar. Baik. Siapa beliau? Syekh Umar bin Ahmad Baroja ini orang sini sebetulnya, artinya orang Indonesia. Sebelum kita kajian ke sana, ini dulu saya ambil riwayatnya dulu ya. Jadi beliau, kalau kita di sini dia sederhananya panggil ustaz aja ya. Cuman orang-orang memanggilnya syekh. Syekh itu adalah panggilan di atas kiai dikit. Kalau kiai mau sini sih. Artinya syekh itu guru yang usianya ya dalam mukarram. Guru-guru kita lah, kiai yang muslim, udah sebutnya syekh. Tentu dengan keilmuan yang ada pada dirinya. Panggilan membuat orang tua lah, syekh. Kalau sini kan kita kiai ya, asal dari Jawa ada yang disebut abuya. Bukan abuya sebetulnya, kalau bahasa Buya itu Padang. Sebutan untuk seorang kiai di Padang Buya. Padang. Malaysia Datuk. Oh. Jawa kiai, Sunda ajengan. Tuh, beda-beda ke bahasanya. Beda. Tapi kalau ustaz mah sama semua. Ustaz Yahya, Ustaz Al-Idrus, Ustaz Musonni. Tapi bahasa ustaz ini adalah orang yang mengajar di sebuah sekolah untuk guru orang-orang yang mengajar di sebuah sekolah. Ustaz. Ada muallim. Nah, ini panggilan untuk diteromot lagi, muallim. Tahu istilah biasanya muallim. Dari allama yu'allimu ta'liman, bahwa muallim orang yang mengajarkan. Mengajarkan seluruhnya. Bukan cuma mengajarkan alif ba ta saja saja. Itu muallim di kampung. Makanya di sini dulu ada muallim musbah, lu muallim musannif bukan kiai, muallim musannif namanya. Hajinya dari pakai. Muallim musannif.
Muallim Misbah, Muallim Limar, Muallim Zayadi, Muallim Syafi'i. Tuh. Jakarta, Syafi'i Azami ya. Muallim Syafi'i, ada Muallim Zayadi di Klender. Ujung Harapan Bekasi, Muallim Nur Ali. Ya ini Nur Ali. Itu muallim. Panggilan terhormat itu sebetulnya. Karena di sini ada orang namanya muallim, cuma jadi germo, itu aja dia hilang. Kita mau dipanggil muallim. Dadap putih. Apa namanya? Kosambi. Ya. Siapa yang ingat? Saya yang tahu. Muallim dipanggil muallim itu beri dulu, untuk karakter dulu. Hah? Situ ada. Emang gimana? Namanya muallim cuma sempat jadi gerbong. Loh, kita dipanggil muallim sih, kita disamain identik kalau orang lagi wah muallim jadi gerbong. Iya mana namanya muallim. Nah kalau ini muallim sebutan seorang kiai. Nah itu sekalian. Nah akhirnya orang menyebutnya syekh sebetulnya. Akhirnya tuh hormatannya karena orang yang sangat berat. Beliau dilahirkan tahun 1913 di Ampel, Makmur, Surabaya. Orang sini ini. Dan lahirnya tahun 1900-an berarti di tua Pak Karno. Karena Pak Karno itu tahun 1900. Nah, dia tahun 1913. 1913 bertepatan dengan tahun 1331 Hijriah di bulan Jumadil Awal 1331 tepatnya. Kemudian di bulan Mei tanggal 17 Mei tahun 1913 Masehinya. Itu kelahiran beliau. Kampungnya Kampung Ampel, Surabaya sono. Kampung Ampel Bangkur. Jawa Timur. Nah, hadirin yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasabnya memang beda. Kalau orang yang nasabnya sampai ke sana rada unik. Bukan sekelas kiai doang, sekelas para musisi sekalipun, kalau memang ada yang nasabnya sampai sana itu ada beda. Ada aja kelakuan-kelakuan. Apakah bentuknya nanti kelakuan tersebut bisa membawa sukses dia dalam profesinya yang sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada aja. Makanya sebelum saya uraikan lebih lanjut, ada pesan baik itu dari almarhum Al-Bangkurlah Abah Qasim Tuan Mangga maupun almarhum Al-Bangkurlah Abah Ucin Kudusi. Baik bila mana kita sering melihat ada kejanggalan dari salah satu zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di sini ya. Kadang-kadang kelakuannya membuat kita sewa. Jadi begini kita pesan beliau. Kalau yang namanya Habib mah bener, ya bener nih, gitu ya. Bener-bener Habib itu maksudnya. Mau dia ada ilmunya mau kagak tetap kita harus hormati. Gitu. Mau dia kelakuannya nampak di kita sebagai orang yang soleh, kan kami kita mah melihat hanya zahir. Kita orang-orang yang nggak punya mata batin, bohong. Kalau ada yang sini ngomong, oh batin bohong, kalau dia yang ngomong, bohong. Tapi kalau orang yang dilihat dia ngomong, baru. Misalnya saya bilang, ngomong apa? Si Hasan, itu nggak bisa. Siapa tahu? Kamu ngomong si Hasan. Saya yang ngomong, bohong saya. Tapi kalau Hasan yang ngomong, berarti derajat saya dan Hasan nyambung. Derajat kualitas.
ciri untuk karena sekarang banyak orang ngaku wali, banyak orang-orang ngaku bisa rokok, banyak orang minum, jangan sampai bohong, jangan kena duit. Coba kalau dia punya ilmu hipnotis kita bisa pulang duit dari 1 juta ke 20 juta, minta digadai. Bapak mah enggak di sini mah bapak paling melihat berita doang. Saya tidak lihat langsung orang diusap doang tembok, duit bersusun, tidak enggak. Nih kalau lihat nih, bersusun duit merah. Cuman alhamdulillah sampai saat ini saya belum salah satu orang yang harus bin hikmah pada Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah terkecoh. Itu gitu, apa namanya? Bukan dengan Quran. Dibuka ada orang yang duit disusun. Astagfirullah. Baik-baik. Jangan salah. Kemakan ya mau kita ya udah, suruh invest. Bodoh. Wah. Nah, sampai mana diteruskan? Kelainan, beda. Makanya tetap harus dihormati. Kenapa harus dihormati? Di dalam darahnya itu ada mengalir darah Rasulullah. Tujuannya itu bahwa dia pun begitu juga dalam dirinya ada darah Rasul. Karena dihormati. Ulah gimana kayak orang benci. Jangan kita maki maksudnya. Ini kan sekarang banyak. Apalagi kemarin antara Habib dipertontonkan. Ada Habib Kribo yang maki-maki Habib Bahar Smith. Nah, ini dunia dari begini. Habib juga manusia masalahnya. Habib juga manusia. Cuma dia mau begitu juga perilakunya Pak. Di dalam diri dia ada darah Rasul. Yang kedua, doanya ada engkongnya yang doa. Kelihatannya menurut pandangan kita durhaka sekali itu, dia ada engkongnya. Yang engkongnya kalau dia ucap sama Allah langsung diterima. Sekelas kita, siapa yang senang duluin neraka? Kalau dia ada engkongnya. Siapa engkongnya? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih pesan saya sebutkan sedikit. Ya biar nanti kita hormati, cuman jangan terlalu juga hormatnya. Ini kita kadang-kadang sini kowokan Habib main pelengkap aja. Ini hormatnya. Hormat dalam arti bukan terlalu seperti segitu, bukan. Hormat. Kalau dia tua kita hormatin, begitu muda pula dia muda karena dia seorang Habibnya, kita hormati. Tapi jangan terlalu penghormatan kita jangan terlalu. Nanti juga di akhir kembali nanti dibahas. Nah, nasab barojah tersebut diambil dari engkongnya, dari dalam ibunya. Asalnya engkongnya itu disebut barojah karena ada lakop Abu Rojah. Lakopnya Abu Rojah. Namanya Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad berlakop Abu Rojah. Abu Rojah itu bapak yang suka mengharap. Mengharap apa? Mengharap keridhaan Allah. Jadi bergelar Barojah. Ya. Di mana tempatnya? Di Hadramaut. Sono mana Hadramaut? Kalau di sini. Sono ya, Timur Tengah ya. Hadramaut sono Yaman. Bukan Yaman ini, di Murta. Ya. Yaman sono. Nah, beliau kan termasuk keturunan Rasulullah, enggak masuk darah Rasulullah, tapi nyambung engkongnya itu dengan engkongnya Nabi nyambung. Siapa Nabi? Engkongnya diantaranya yang kelima, misalnya diantaranya baginda Rasul Abdullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu di Kilab tuh. Jadi Kilab punya anak lagi selain daripada Qusay. Nah turunannya itu sampai ke Syekh Sa'ad. Pokoknya daripada
Syekh Umar Baronya yang di sini. Kenapa? Karena apa? Jalur mereka untuk dakwah, menyebarkan dakwah Islam ke sini melalui perdagangan, ya memang orang sombong. Kita kadang-kadang orang sini dengan seenaknya ya. Islam Indonesia beda dengan Islam Arab. Islam Arab, Islam berbeda. Bodoh. Sekarang ini dengan cetus Islam Nusantara dibedakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang penuh dengan kedamaian. Beda dengan Islam mereka. Mereka Islam Arab, Islam yang bisa menjajah. Karena dakwah Islamnya kurang. Dulu tolol perang juga. Dulu setelah baginda Rasulullah SAW sukses di Madinah, diakui keberadaannya di Yasrib. Ketika itu sebelum bernama Madinah, itu Rasul namanya Yasrib. Takutlah tuh, lalu beliau bersama rombongannya umat Islam Madinah menuju Makkah. Abu Sufyan yang masih kafir ketika itu ketakutan. Tujuan baginda Rasul membawa pasukan untuk memerangi. Tapi setelah di sana tidak ada sama sekali yang seandainya dilawan, diperangi. Tujuan untuk beribadah ke Baitullah, dan begitu sampai di sana ternyata Islam itu dah damai. Mereka udah pada ngumpet. Nah, kemudian selanjutnya setelah baginda Rasul setelah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat digantikan oleh para khalifah. Nah, itulah perluasan daerah melalui peperangan ketika mereka memang membangkang. Tapi setelah kita begini, kita mengurangi awal turunannya. Karena ada ini cap-cap begini, naudzubillah, summa naudzubillah, sehingga pakaian mereka harus diganti, berubah. Jangan lagi pakai pakaian kayak Haji Nasir, harus pakai pakaian hitam, pakai kain sarungan. Itu ciri santri Islam Indonesia. Jadi pakai jubah, buka. Ini nih coba dipengaruhi. Kenapa? Karena untuk merubah pola pikir generasi yang lahir tidak mengalami situasi yang ke belakang. Khususnya kan berakhir di tahun 98. Namanya era reformasi. Nih, dicekokin orang-orang anak-anak kita yang lahir setelah reformasi, yang nggak tahu sejarah ke sana, sejarah dihapus di sekolah, dicekokin dengan dibalik fakta-fakta sejarah. Racun lah Yahudi. Anak-anak kita mau pengalaman. Cik Haji menjadi sangat pengalaman sekali. Ini di kelompok tua Bang Ahmad dan sebagainya. Saya ikut kampanye, diajakannya Bang Ahmad dulu. Ahmad ya dalam bulan pengen lihat Omar beneran. Zaman Haji kata calon pertama. Karena Haji kata almarhum bulan dulu saya juga itu di tahun 77 mah Gupi dia di Solo namanya, nggak di P3. 7882 almarhum orang tua saya udah nggak lagi di P3, diganti Haji Karta masuk P3 calon. Ya, namanya Muhammad Ahmadiyah. Utang orang. Apakah sekarang ituan kita berita kita ya? Haji coba, masya Allah. Jadi kalau orang-orang yang kayak begini udah nggak diopenin. Udah nggak diopenin karena besok mati, sekarang mati aja, ya kan? Nih, yang lahir di atas tahun 98 sedang dicekokin dengan dibalik sejarah segala macam. Karena eranya era kebebasan. Komunis itu nggak salah itu komunis, sebenarnya kita baca artikel muatannya. Siapa bilang komunis itu adalah paham orang yang suka membangun, jangan salah. Komunis itu bagus, coba. Insya Allah. Dirayu nih kita. Akibat paham komunis, ideologi komunis sekarang kembali di sini. Bang Ahmad hanya bisa mengakui di rumahnya. Ini tanahnya, nggak bisa memiliki nanti. Kalau itu jadi diambil sebagai negara kita, ideologi dulu kan ada yang namanya GBHN ya, dari garis besar haluan. Dan nanti kalau haluan negara lagi pakainya itu pahamnya, ya udahlah.
di rumah saya. Karena kalau pemerintahan dengan ideologi komunis, ya semua punya negara. Kapan negara pakai pindah, bahayanya. Iya sih, kalau masalah ateisme beda lagi. Kalau ateisme nggak bertuhan. Jadi menyebar ke mereka kemari, akhirnya banyaklah turun-turun bagian Rasul, orang-orang dari sana, para mubalik yang menyebarkan agama Islam di negara kita ini. Sehingga yang berjuang pun memerdekakan dan memerdekakan negara kita dari penjajahan adalah mereka. Kebanyakan para ulama-ulama tuh yang berasal dari. Nah, kalau tadi bahasanya Islam Arab penjajah, penindas, berarti yang ngomong begitu merasa dijajah dari Islam. Berarti jadi kiai sekarang, jadi Muslim itu berarti hasil jajah, berontak aja udah ngomong gitu mah. Secara nggak langsung nyuruh kita berontak, secara nggak langsung kepahaman kita harus keluar dari Islam. Kita Islam nggak pernah Islam gitu. Tidak ada sih kalau nggak Islam, kalau nggak lihat kita nggak jadi Islam. Tuh paham begitu banget. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Ini bahayanya Pak. Kayak kalau kita diam aja, tukang zikir aja. Semanjur apa zikir lu doain orang? Kalau yang kami suka zikir, zikir aja. Mau ambil zikirnya, jangan lu mengaruhi, jangan lantas nggak setuju dengan orang yang berjuang. Karena berjuang macam-macam, ada yang melalui doa, ada yang secara langsung, apakah melalui tulisan, ataukah melalui secara langsung dari forum-forum. Itu perjuangan umat Islam kayak begitu. Nah kalau semuanya kita disuruh dulu kayak gini, semuanya umat Islam begini aja, nggak kayaknya di bawahnya nggak ada yang berjuang. Kira-kira bisa kok apa? Dulu nggak ada yang senjata di kiai-kiai, ulama-ulama nggak ada yang senjata, ikut bersama-sama bersatu untuk membebaskan penjajah. Kira-kira kalau begini aja kabur sama apa? Tolong pikirannya kepada saya itu. Biar bersyukur, doain untuk saya, mereka yang apakah di forum menyampaikan kebenaran, doain. Bahasa terserah. Boleh kita nilai dari segi bahasanya. Kalau kita dekat sama dia, sampaikan, jangan begitu bahasanya. Biar harus sedikit kan harus paham kita sendiri bahasanya. Masya Allah. Emang saya kalau ada orang sini kemarin tuh, kalau ketemu saya sampaikan, boleh dakwah begitu, cuman orang yang tidak bangsa. Jokowi jadi bangsa. Emang sama-sama kan? Apa itu Jokowi? Bangsa. Apa itu Mega? Bangsa. Tangkap itu, gara-gara itu loh akan tangkap. Masya Allah, berani. Masya Allah. Kelewat, berani itu mah kelewat. Sekelasan berisik aja, nggak pernah saya lihat, nggak pernah saya terus ke sana, nggak pernah ngomong gitu. Cuma ngomongnya kalau lagi berisik mah, si cipta orang, ya gue kita cipta orang, tafsirnya. Oh dia ini, waduh, Masya Allah Pak. Tapi memang menyampaikan yang benar. Yang lebih benar lagi, harusnya bukan begitu. Nih kalau saya jadi kiai sudah dan mau jadi besar, apa caranya? Almarhum Al-Mahfullah Yahya Syafi'i nggak pernah namanya orang itu ketika berseberangan dengan pemerintah. Misalnya ada kebijakan pemerintah yang nggak disetujui, bagaimana caranya? Tidak ada etikanya. Kita datang kalau dia bikin undang-undang di kantor, maka kita juga setuju dengan undang-undangnya, pakai kebijakannya, datang juga ke kantornya. Ini maksudnya. Kalau kita di forum, di mimbar, maki-maki dia, nggak bakal mau, jangan lupa harus begitu. Bodoh amat, gue bikin di kantor, lu ngada-ngadain gue di forum, sebodoh amat. Kalau perlu nggak setuju datang kantor gue. Begitu tuh jawaban Harto. Maka setelah ada ikatan mubaligh, ittihadul mubalighin ketika itu di tahun 97, di 95 kemarin ya, 95 kemarin. Nah, bersatu ittihadul mubalighin, datang ke kantor DPR, datang ke kantor presiden untuk apa? Meminta agar supaya Porkas dihentikan. Karena Porkas
dalam judi, langsung Pak ditekan ke Pak. Ya, ini yang saya mau gini nih. Bahasa kita itu, jangan teriak di forum, saya punya kantor. Jangan teriak di rimba sih. Tuh, dia termasuk Al-Quran kayak Ibn Hamustah bersatu ikut di walaupun masih muda dia kayak itu. Datang, ditutup. Apa namanya berpodcast tadi? Jelasin. SDSB, sumbangan sosial, sumbangan dana sosial berhadiah. Begitu sebetulnya sekarang juga kalau nggak setuju, sono datang ke dewan, ke wakil dewannya. Kalau sekarang menjadi kalau dewan dulu, emang fraksi-fraksinya berdua Pak, beda sama sekarang. Zaman Sri Bintang Pamungkas dimasukin ke 3 Nah ini, jadi asal beliau adalah sebetulnya dari sana, gitu ya. Mata rantainya tadi saya katakan keturunannya sampai kepada kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Kilab. Ini orang udah meninggal belum? Orang yang meninggal Pak. Meninggalnya baru-baru ini. Puasa kita udah tahun sekarang. Jadi dengan usia 77 tahun, meninggal di hari Sabtu malam Ahad, tepatnya tanggal 16 Rabiul Tsani tahun 1411 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 3 November tahun 1990. Itu 90 meninggalnya. Berarti kan udah mari itu. Tapi kearifan beliau dalam menyikapi situasi dan sikap beliau sehari-hari itu yang akhirnya mendorong beliau untuk membuat sebuah buku kajian, buku pelajaran yang bernama Akhlak Ibadah. Tapi bukan cuma Akhlak Ibadah karena beliau ada banyak, ada 11 diantaranya karangan beliau. Memang ditujukan kebanyakan adalah untuk para pelajar. Meninggal di hari Sabtu, malam Minggu disolatinya, dimakamkannya hari Minggu setelah asar. Ribuan yang datang di Masjid Agung Ampel. Ribuan orang yang datang ketika itu beliau meninggal, yang diimami oleh anaknya sendiri yang terakhir meneruskan perjuangannya, meneruskan kayak lembaga Al-Khairiyah madrasah. Beliau yang melanjutkan itu anaknya yang imami. Kalau kita mau di sini meninggal malam Sabtu, yang kayak tadi malam Minggu, pagi jam 6 beres, ya dia buka asar baru di makam. Apa uci kemarin ini meninggal subuh, ada subuh yang kita ini. Kemudian dimakamkannya juga sampai setengah 4. Harusnya Pak, ketika ada orang meninggal dunia, misalnya asal begitu lagi duduk, terus, sakit tapi kalau begitu ditabuk, sakit kondisinya, lalu diponis meninggal dunia, jangan langsung diurusin Pak, jangan langsung dimandikan. Berapa? Aturan tunggu 4 jam. Minimalnya tunggu 4 jam. Benar perintah agama buru-buru, tapi entah bahasa buru-buru ada. Tadi masalah sejarah saya nggak mau tuh lanjutin. Misalnya saya sibuk. Kenapa beliau meninggal di malam Minggu di suratnya ada asar hari Minggu di sore. Begitu. Tunggu dulu 4 jam minimalnya. Karena mungkin ada detak jantung frekuensinya nggak sampai ke kita, mungkin lemah. Pastikan dulu, karena kalau sudah 4 jam baru dah dinginnya benar-benar di jangan mau tinggal itu benar-benar udah berjasa dia hidupnya pendam mati dia udah sewa terima apaan sih akel hidupnya biarin begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laflam rahmatullah Tuhan bin Namat bin Mangkik usia 63 tahun.
kata abangnya, kata adiknya, meninggal jam 4. Dulu, pakai anu, pakai sampai sini. Keburu hidup lagi. Aduh, bukannya mati karena rohnya dicabut oleh malaikat, mau mati dipendam. Iya. Aduh, tunggu dulu sampai 4 jam di imam. Gitu sih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya enggak tahu juga. Tadi mengenai sejarah juga gitu. Saya enggak lanjut. Nanti ada orang yang punya pan yang di sini dikasih orang yang kiai yang disiplinnya disiplin sejarah misalnya. Tahu itu. Tentang sejarah Islam banyak. Di sini siapa yang mengantarnya? Itu nggak bakal habis sampai kita pada mati, nggak bakal habis. Apalagi dari sejarah terbentuknya dunia ini, sejarah kan Islam semua. Dari sejarah penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam itu di Masya Allah tadi, nggak bakal habis. Walaupun umur kita sampai 100 tahun ini mengajar nggak bakal habis sejarah. Itu aja, jangan kemana-mana maksudnya kalau yang seperti itu. Ya. Ini Syekh Umar Barokah. Beliau pesantren kan? Enggak. Beliau pesantren Pak. Kiai dulu pesantren. Almarhum Kiai Syafi'i enggak pesantren. Cuma emang kalau orang punya kelebihan beda sama kita. Kita kalau nggak di pesantren jadi nggak bakal belajar. Kalau orang yang begitu tuh itu di kampungnya ada alim sono Parani. Ada alim sono di Parani. Itu gitu. Selama di sini aja dia punya 11 guru di sini nih. Kemudian pindah ke sana sambil pergi haji, di sana banyak ulama, di Parani lagi para habaib sampai jumlah lebih kurang 25 yang ada di sana, termasuk Maroko, termasuk Mekah untuk melihat Ramadan. Itu rajin. Almarhum Kiai Syafi'i itu pesantren kalah. Dia ada kiai samperin belajar, kiai sini belajar, kiai sini belajar semua, termasuk berbagai disiplin ilmu dikuasai gitu. Kita kalau pesantren, di pesantren juga kalau belajar, nasib ya. Apalagi kalau pesantren, yang disediain aja majelis taklim kalau mau datang, betul. Malam Ahad pagi nggak datang, lah dia mah dasar punya kelebihan, pengen ilmu pengetahuan datang. Tuh gitu, kita mah anak kita kalau kita nggak sabar itu, insya Allah. Makanya mumpuni ilmunya. Semua disiplin ilmu agama diserap dari fikih, bahasa Arab segala macam. Semuanya termasuk dasar-dasarnya ilmu alatnya diserap oleh beliau. Syekh Umar Barokah. Itu Pak, yang mengarang akhlak ibadah. Apa perhatian tertujunya perhatian yang kepada akhlak ibadah? Karena melihat kehidupan anak-anak itu udah punya etika. Akhlak adalah etika. Asal dari kata etis, pantas. Jadi kita ini perlu pantas sebagai manusia. Semua kan makhluk kan. Selain Allah semua makhluk. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dari cahaya tanpa disertai hawa nafsu. Ada makhluk yang sekelas malaikat diciptakan oleh Allah dari api, disertai juga akal, disertai juga nafsu. Iblis karena kucing setan hari ini. Ada Nabi Allah Adam sebagai manusia pertama, sebagai perencana, mengutus bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam zaman adalah bentuknya dari tanah yang diciptakannya punya akal, disertai akal dan disertai hawa nafsu. Ada binatang juga disertai otak, ada otaknya. Tuh, disertai juga punya hawa nafsu. Hanya kadang-kadang kita nggak beda antara manusia dengan binatang yang nggak bisa meris panggilan itu, menggunakan otaknya, akalnya. Kadang-kadang begitu. Ini akhlak, perilaku. Tidak ada adab kan bersama antara adab dan juga beda. Untuk apa? Al akhlak dibanding adalah perilaku anak-anak
Bagaimana dia bisa hormat terhadap yang tua, menyayangi yang muda nanti kesana. Itu tujuan beliau. Sekarang ini akhlak yang berjumlah 4 juz. Ini anak-anak, siap saya ini buat kajian anak-anak Pak. Orang tua disodorin pelajaran anak-anak madrasah. Nah, ini sebagai pelajar nih bapak-bapak, ini seolah-olah anak-anak nih. Kalau menurut saya sih panas-panas aja, karena kita makan menerima apa aja, kan kita mau kayak yang main. Apa yang disodorin kita mau aja kita lihat kan begitu. Disodorinya akan gimana? Tapi walaupun ditujuan buat anak, kita yang dapat kita terapin nanti buat anak gitu. Buat anak bagaimana cara nanti kita mengelola dan keluarga kita, anak-anak kita, sehingga mereka berakhlak karimah. Karena baginda Rasulullah SAW ini adalah liutamima makarimah. Bukan berarti mereka nggak berakhlak, nggak beretika, ada etikanya dulu. Cuma nggak sempurna. Disempurnakanlah Nabi Sallallahu dengan cara mengutus baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna ma'u'aitu liutammima makamal. Saya aku diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak udah ada, belum semulia akhlak yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui agama Islam. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum luas apa yang saya sampaikan, cuma dibatasi oleh waktu karena sudah terbit. Tadi terbit ya. 41 46. Hah? Ya. Jadi masih kalau masih dipakai boleh subuh ya, tapi kalau dibuat jangan. Kalau dibuat jangan. Kalau kuliah subuh kalau sini kayak Zoom boleh aja. Kalau masih sempat gitu ya, itu meneruskan. Kalau Jumat mah udah dah yang lain. Pusat koyo aja dah. Ada dong koyo. Udah perlu saya ya. Maaf nanti kalau cuma dilihat saya naik. Udah ngomong nih masalah biar bapak tahu. Gitu. Tapi kalau semua ya insyaallah kalau ada izin Allah sehat bisa waktu saya. Jadi itu barangkali permohonan maaf saya kalau mau sekalian, kalau ada uraian yang agak kurang kurang rapi gitu ya, nanti akan saya rapikan lagi. Barangkali berikutnya terima kasih kepada para guru, terima kasih kepada para dewan yang telah memberikan kesempatan saya kembali, dan khususnya Al-Mukarram Kiai Ahmad Saifuddin karena beliau menghubungi saya itu. Memang usul dia, ini yang belum sempurna menurut saya, harus semua. Musyawarah para usul yang lainnya. Akhir kala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.